Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1 di sini kami ingin menjelaskan hasil dari pekerjaan kami, yaitu mengenai pembentukan sistem tata surya yang mana kami buat pop-up book di sini. Lihat kan pop-up booknya gini. Nah, jadi di dalam pop-up book ini ada beberapa materi tentang teori-teori pembentukan sistem tata surya kita beserta dengan karakteristik matahari sebagai pusat tata surya. Nah, langsung saja kita masuk ke pop-up booknya. Oke. Nah, dari sang awal sebutkan tadi, tata surya itu tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Setiap teori ini memiliki perbedaan dalam proses pembentukan, sumber materi, dan keterlibatan benda langit yang lain. Beberapa teori tersebut antara lain yaitu teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, dan teori awan debu. Untuk selanjutnya teori planetesimal akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori planetesimal. Jadi teori planetesimal ini menjadi salah satu dasar teori pembentukan sistem tata surya, di mana di sini kita bisa lihat kalau misalkan bintang kita matahari, dia tuh ada tertarik oleh bintang-bintang besar lainnya yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi karena tarikan dua bintang besar tersebut, ada beberapa kayak batu-batu atau material-material luar angkasa yang tertarik dan berhamburan gitulah. Nah, materi-materi atau benda-benda luar angkasa yang terhambur di luar itu nanti itu tuh bakalan bergabung jadi satu. Nah, jadi awalnya batu kecil, nanti tertabrak, akhirnya jadi gumpalan besar yang menjadi planet kita saat ini. Nah, jadi teori planetesimal itu seperti itu. Awalnya banyak batu-batu di luar angkasa, baru menggumpal, bertubrukan, dan menjadi planet gitulah. Mungkin itu adalah penjelasan tentang teori planetesimal. Selanjutnya yaitu ada teori awan nebula yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori nebula. Nah, jadi teori nebula itu isinya itu menyatakan bahwa itu tata surya itu berasal dari awan gas. Nah, awan gas itu yang besar ini disebutnya sebagai nebula. Nah, awan gas ini mengalami keruntuhan akibat gaya tarik gravitasi itu sendiri. Sehingga itu dari reruntuhan tersebut itu menyebabkan penyusutan pada nebulanya. Nah, akibat penyusutan tersebut, nebula tersebut berputaran sangat kencang sehingga dia membentuk lingkaran atau cakram gitu yang menyebabkan terbentuknya matahari yang kita kenal sekarang. Nah, akibat putaran tersebut kan di luarnya itu kan ada partikel-partikel seperti bebatuan-bebatuan, ya benda-benda langit lainnya. Nah, itu kan otomatis terlepas ya karena gaya rotasinya itu sendiri. Nah, hal tersebutlah yang menggumpal sehingga menyebabkan yang kita sebut sekarang itu sebagai planet. Itu akibat dari sisa-sisa dari nebula yang menyusut ini, sisa-sisa dari putarannya itu. Oke. Mungkin itu aja penjelasan dari teori nebula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu teori awan debu atau biasa disebut dengan protoplanet. Nah, di teori awan debu ini menyatakan bahwa tata surya itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan gas dan juga debu yang runtuh karena gaya gravitasi dan juga membentuk cakram yang berputar. Nah, dalam cakram tersebut, partikel-partikel kecil yang menempel melalui proses akresi dan membentuk gumpalannya semakin besar hingga akhirnya menjadi planet-planet sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya itu ada teori pasang surut. Jadi teori pasang surut ini menyatakan bahwa planet terbentuk akibat adanya bintang besar yang melintas di dekat matahari. Ya, ini gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk gaya gravitasi yang dari bintang kan tadi lewat tuh, terus ada gaya gravitasi dari bintang. Nah, gaya gravitasi tersebut menarik sebagian materi matahari hingga terlepas ke ruang angkasa. Lalu materi yang terlepas tadi
itu kemudian mendingin dan menggumpal menjadi planet. Meskipun teori ini dianggap kurang kuat karena peristiwa tersebut sangat jarang terjadi. Gitu. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana karakteristik sebuah matahari dalam pusat tata surya. Nah, ini matahari ini menjadi pusat tata surya karena matahari ini memiliki massa yang paling terbesar dibandingkan dengan benda langit yang lainnya. Kemudian gravitasi matahari ini itu sangat besar yang menyebabkan planet itu bergerak dalam orbitnya itu sangat cepat. Ini seperti dalam gambar. Ini semua planet ini akan bergerak mengelilingi matahari dalam waktu yang cepat. Kemudian matahari ini juga menghasilkan energi itu melalui reaksi fusi nuklir. Di intinya yang mengubah hidrogen ini menjadi helium sehingga menghasilkan cahaya dan panas yang menjadi sumber kehidupan di bumi. Baik, jadi itu adalah tadi sedikit pemaparan materi mengenai pembentukan sistem tata surya kita serta karakteristik matahari sebagai pusat tata surya. Nah, dari apa yang telah kami paparkan tadi itu, kami merujuk pada beberapa sumber, yaitu di sini ada sumber buku dan juga jurnal penelitian. Dari sumber berupa jurnal itu merupakan dari penelitian dari Khairiyah tentang evolusi bintang pada pembentukan tata surya dan sistem keplanetan, yang mana itu ada pada jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni. Terus ada sisanya yaitu ada 4 buku yang kami gunakan, yaitu ada buku dari Riswanto dan Suseno mengenai dasar-dasar astronomi dan fisika kebumian. Terus ada buku dari Stavinci dan Garcia mengenai solar system atau tata surya dari International Astronomical Union. Baru ada buku dari Winduno dan Pak Kandi yang mana mengenai sistem tata surya untuk guru SMP. Nah, jadi itu adalah berupa sumber-sumber yang kami gunakan. Mungkin ini adalah biodata dari kelompok kami, di mana ada kelompok kami dari kelompok 1 tadi, ada ketuanya Muhammad Rehan, dan sisanya anggota. Dan di sini kami masih memiliki 1 anggota lain, tapi berhalangan hadir, yaitu adalah Fadlan Maulana Biadani. NIM-nya berapa? 11. Jadi mungkin sekian dari apa yang bisa kami paparkan mengenai materi kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.